Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir anak usia dini dan teman-teman yang dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, di mana kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Desvia Anggini sebagai moderator, Anissa Salsabila, Asri Ramadhani, Aulia Zalianti, dan Afika Dwi Lira Rivolta. Langsung saja pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai sebuah pola pengalaman yang terkait dengan pekerjaan, misalnya jabatan, tugas-tugas, keputusan, dan interpretasi pribadi tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengembangan karir merupakan hal yang paling penting di mana manajemen dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan sikap karyawan terhadap pekerjaan, dan membangun kepuasan kerja yang lebih tinggi. Adapun indikator untuk mengukur pengembangan karir dalam sebuah organisasi menurut Burlian 2008 yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kemampuan fisik maupun mental dari seseorang pegawai. Yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu suatu sikap dari seseorang individu terhadap pekerjaannya yang berhubungan dengan lingkungan kerja, kompetensi, hubungan antar rekan kerja, serta hubungan sosial di tempat kerja. Yang ketiga, sikap dan perilaku karyawan. Para karyawan harus mempelajari dan memiliki nilai-nilai kompetitif yang relatif kuat untuk mencapai sukses karir. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kecerdasan emosi. Sedangkan kecerdasan emosi merupakan suatu gejala psikologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku yang mendorong sesuatu dalam diri manusia, yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari dengan mendalam sifatnya dan perkembangan melewati berbagai fase. Kecerdasan emosional terbagi dalam 5 dasar kecerdasan emosi, yaitu yang pertama, kecerdasan diri. Kecerdasan diri yaitu kemampuan seseorang untuk mengenalkan perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain, serta mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Jadi, semakin baik pengaturan diri dalam emosi, maka semakin baik pula terkontrolnya tindakan yang akan dilakukan, sehingga tetap memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, motivasi. Motivasi yaitu salah satu dorongan dari dalam atau luar diri karyawan yang menggerakkan karyawan agar mampu mencapai tujuan kinerja yang maksimal. Selanjutnya, yang keempat, empati. Empati yaitu suatu kemampuan untuk mengetahui dan memahami perasaan orang lain yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan baik kepada banyak orang. Yang terakhir, keterampilan sosial. Keterampilan sosial yaitu kemampuan menciptakan hubungan yang harmonis antar individu, yaitu dengan memberikan respon yang baik terhadap lawan bicara dan menjadi perilaku yang baik. Menurut Sondang, terdapat hubungan yang erat antara perkembangan karir dan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu untuk mengenali dan menghargai perasaan emosi diri dan orang lain atau empati. Mengelola dan menata emosi tersebut secara efektif untuk memotivasi diri sendiri, memahami diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mampu untuk membina hubungan dengan orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi berarti individu itu mampu mengenali diri dan memanfaatkan secara produktif serta
mampu membina hubungan dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan karir dalam pendidikan. Menurut Purwan 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan, dilihat dari tuntutan organisasi atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Pembinaan karir tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin. Yang pembinaan di sini adalah segala usaha untuk memajukan dan meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan demi kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan. Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan dilakukan melalui jabatan fungsional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam pelaksanaan pembinaan profesi dan karir guru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menurut Hartati Sukirman tahun 2000 ditinjau dari sudut manajemen secara umum, adapun proses pembinaan dan pengembangan meliputi beberapa langkah yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan keterampilan kinerja, menyusun program-program yang sesuai, melaksanakan riset, dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menyusun rancangan instruksional. Rancangan instruksional meliputi sasaran, metode instruksional, media, urutan, dan gambar mengenai materi pelatihan yang merupakan kurikulum bagi program pelatihan tersebut. Yang ketiga yaitu mengesahkan program pelatihan. Suatu program pelatihan harus memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari unsur instansi yang berwenang. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan program pelatihan yang menggunakan berbagai teknik pelatihan, misalnya itu seperti diskusi, lokal karya, dan seminar, dalam rangka penyampaian pengetahuan kepada para peserta program pelatihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, program pelatihan dinilai sejauh mana keberhasilannya atau kegagalannya. Aspek yang perlu dievaluasi misalnya kemampuan dan hasil belajar, reaksi peserta terhadap program pelatihan dan perilaku kinerja setelah mengikuti program pelatihan. Nah, rendahnya kinerja tenaga pendidik tentu akan membuat kepala sekolah khawatir pada tingkat kecerdasan peserta didik sendiri. Rendahnya kinerja guru dapat menurunkan mutu pendidikan dan menghambat tercapainya visi dan misi di suatu sekolah. Sekolah yang seperti itu tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu, kinerja guru harus dikelola dengan baik dan dijaga agar tidak mengalami penurunan. Bahkan seharusnya selalu diperhatikan agar mengalami peningkatan secara terus-menerus seperti melalui pembinaan oleh kepala sekolah. Upaya kepala sekolah dalam pembinaan dan peningkatan kinerja tenaga pendidik pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan organisasi yang tidak akan pernah berakhir. Nah, pembinaan tenaga pendidik meliputi pembinaan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan tenaga pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan karir tenaga pendidik ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan karir tenaga pendidik tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi
institusi terkait di dalam pelaksanaan pembinaan profesi dan karir guru. Nah, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pelaksanaan upaya untuk membina dan meningkatkan tenaga pendidik, sehingga tugas-tugas yang akan diberikan dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Akan terkait pembinaan karir. Pembinaan karir adalah proses membina seseorang dalam merencanakan karirnya secara matang. Terdapat sejumlah temuan yang membuktikan bahwa pembinaan karir merupakan fokus dalam dilematis perencanaan karir, sehingga seseorang secara matang menentukan kebutuhan karir beserta langkah-langkah dalam mencapai karir tersebut. Menurut Sitorus, tahun 2020 menyatakan jika pendidikan dan pembinaan karir penting dilakukan pada siswa menjelang kelulusan, agar siswa memahami arah dan tujuan ke depannya. Pembinaan karir diberikan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi siswa untuk menyusun perencanaan karir secara tepat, sehingga meminimalisir dilematis perencanaan karir. Pembinaan karir meliputi berbagai jenis seperti pembinaan penemuan karir, pengembangan resume, bimbingan karir, pelatihan wawancara, dan pelatihan pencarian kerja. Manfaat pembinaan karir sangat penting, antara lain memberikan dukungan emosional, pandangan luar yang objektif, struktur dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan, membantu fokus dalam tujuan karir, serta meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri. Jadi, pembinaan karir adalah proses pendampingan dan pengembangan yang membantu individu merencanakan dan membangun karir secara sistematis dan efektif guna mencapai tujuan karir yang diinginkan dengan tujuan bimbingan ahli. Pembinaan karir ini dipergunakan sebagai istilah dalam peluang seorang pegawai untuk lebih maju. Jadi, dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan karir adalah tugas setiap individu dan para pemimpin untuk menciptakan peluang agar mampu menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok, yakni pengembangan karir merupakan proses penting yang melibatkan peningkatan kemampuan dan posisi seseorang dalam pekerjaan dengan kecerdasan emosional atau EQ sebagai faktor kunci yang mendukung kesuksesan karir. Dalam bidang pendidikan, pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi melalui proses sistematis sehingga mutu pendidikan dapat terus berkembang. Dengan demikian, pembinaan karir yang efektif dapat membantu individu merencanakan pengembangan karir yang matang, meningkatkan keterampilan profesional, dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan dukungan emosional dan motivasi yang cepat. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.